Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan materi matematika kelas 10. Yang akan kita bahas adalah mengenai trigonometri. Nah, yaitu sudut berelasi. Oke. Nah, yang pertama adalah sudut berelasi atau sudut yang memiliki hubungan di kuadran 1. Oke, kuadran 1 itu adalah kuadran interval antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini adalah kuadran 1. Yang pertama, relasi sudut alfa dan sudut 90 derajat min alfa. Nah, jadi hubungan sudut alfa dengan sudut 90 derajat min alfa itu adalah nih. Jadi sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa dan tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangan alfa. Contohnya sin 30 derajat. Oke, tadi sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat min alfa. Berarti sin 30 derajat itu sama dengan cos 90 derajat dikurang 30 derajat. 90 kurang 30, 60. Jadi cos 60 derajat sama dengan 1/2. Oke, untuk cos 30 derajat itu sama dengan sin 90 derajat dikurang 30 derajat. Itu sama dengan sin 90 kurang 30, 60. Jadi cos 30 sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sudut berelasi di kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2 adalah sudut 90 derajat sampai sudut 180 derajat. Oke, yang pertama ada relasi sudut alfa dan sudut 90 derajat plus alfa. Oke, jadi sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Jadi berubah jadi sin jadi cos. Kemudian cos 90 derajat plus alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Ini negatif karena cos di kuadran 2 hasilnya negatif ya. Yang positif di kuadran 2 itu hanya sinus ya. Tuh. Kemudian tan 90 derajat plus alfa itu sama dengan minus kotangan alfa. Nah, jadi yang positif cuma sin di sini. Kemudian yang kedua, relasi sudut alfa dan sudut 180 derajat min alfa. Oke, sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tetap sin ya, nggak berubah. Kemudian cos 180 derajat min alfa itu sama dengan minus cos alfa. Kemudian tan 180 derajat min alfa sama dengan minus tan alfa. Oke, jadi yang positif hanya sin ya. Di kuadran 2 yang positif sin. Kalau di kuadran 1 positif semua. Contoh, sin 120 derajat. Nah, 120 derajat itu sama dengan 90 ditambah 30. Jadi sama dengan sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Nah, sin 90 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan apa? 90 ditambah alfa kan? Sin 90 ditambah alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi kita bisa ubah sin 90 derajat tambah 30 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Nah, cos 30 hasilnya setengah akar 3. Kemudian sin cos 150 derajat. 150 itu 90 ditambah 60. Jadi cos 90 derajat ditambah 60 derajat. 90 plus alfa jadi minus sin alfa. Ya, cos 90 derajat plus alfa itu sama dengan minus sin alfa. Alfanya 60 derajat. Jadi minus sin 60 derajat. Hasilnya minus setengah akar 3. Oke, contoh lagi, sin 120 derajat. Nah, di sini kita menggunakan aturan kedua, yaitu 180 derajat dikurang alfa. Nah, 120 derajat itu sama dengan 180 dikurang berapa? Dikurang 60. Nah, sin 180 dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti alfanya kita ambil 60 derajat. Jadi sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Sama kan? Kemudian untuk cos 150 derajat. 150 itu 180 dikurang 30. Kita ambil alfanya itu 30 derajat. Jadi minus cos alfa yaitu cos 30 derajat. Cos 30 setengah akar 3. Jadi minus cos 30 sama dengan minus setengah akar 3. Sama kan? Oke, kemudian sudut berelasi di kuadran 3. Kuadran 3 itu antara 180 sampai 270 derajat. Relasi relasi sudut alfa dan sudut 180 derajat plus alfa. Oke, sin 180 derajat plus alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos 180 derajat plus alfa sama dengan minus cos alfa. Kemudian
tangan 180 derajat plus alfa sama dengan tangan alfa. Nah, jadi untuk sudut di kuadran 3 yang positif hanya tangan ya. Kalau kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sin positif, kuadran 3 tan positif. Selain itu negatif. Kemudian kedua relasi sudut alfa dan sudut 270 derajat min alfa. Jadi sin 270 derajat min alfa itu sama dengan minus cos alfa. Berubah ya, jadi sin jadi cos. Kemudian cos 270 derajat min alfa jadi minus sin alfa. Kemudian untuk tan 270 derajat min alfa berubah jadi kotangan alfa. Contoh. Nah, sin 210 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang pertama itu sin 180 plus alfa atau sin 270 min alfa. Di sini kita gunakan dulu yang 180 plus alfa. Jadi 180 derajat plus 30 itu sama dengan 210. Jadi kita peroleh di sini alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, di sini jadi sin 180 derajat plus 30 jadi sama dengan min sin alfa atau min sin 30 hasilnya minus setengah. Dan untuk tan 225 derajat. Nah, 225 itu 180 ditambah 45. Oke, tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa, yaitu kita ambil 45 derajat. Jadi tan 45 sama dengan 1. Oke, untuk sin 210. Nah, di sini kita gunakan yang kedua yaitu 270 min alfa. Nah, kalau 270 min alfa berarti 270 dikurang berapa hasilnya 210 yaitu kurang 60. Nah, jadi sin 270 dikurang 60. 60 di sini adalah alfanya. Berarti kita peroleh sin 270 min alfa itu sama dengan minus cos 60 derajat. Nah, hasilnya adalah minus setengah karena cos 60 hasilnya setengah. Kemudian yang kedua tan 225. Nah, 225 derajat itu sama dengan 270 dikurang 45 derajat. Di sini kita ambil alfanya 45. Nah, di sini tannya berubah jadi kotangan. Jadi kotangan 45 derajat sama dengan 1 per tangan 45. Tangan 45 hasilnya 1. Berarti 1 dibagi 1 hasilnya 1. Ya. Oke, sekarang sudut berelasi di kuadran 4. Oke, untuk kuadran 4, intervalnya ada 270 sampai 360 derajat. Oke, relasi sudut alfa dan sudut 270 derajat plus alfa. Oke, sin 270 derajat plus alfa itu sama dengan minus cos alfa. Dan cos 270 derajat plus alfa hasilnya sin alfa. Tan 270 derajat plus alfa sama dengan minus kotangan alfa. Dan yang kedua, relasi sudut alfa dan sudut 360 derajat minus alfa. Oke, sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 derajat min alfa sama dengan minus tan alfa. Contoh. Tan 300. Nah, di sini kita menggunakan 270 plus alfa. Oke, 270 plus berapa? Hasilnya 300. Berarti di sini kita dapatkan plus 30. Nah, alfanya kita dapatkan 30. Nah, tan 270 plus alfa sama dengan minus kotangan alfa. Nah, min kotangan alfa itu sama dengan minus 1 per tangan 30. Tangan 30 sepertiga akar 3. Ya. Nah, kita peroleh berarti ini sepertiga yang nanti ke atas jadi 3 per akar 3. Kita rasionalkan, nanti kita peroleh hasilnya adalah minus akar 3. Kemudian cos 330 derajat. 330 itu 270 ditambah 60. Kita ambil apanya? 60. Cos berubah jadi sin. Jadi hasilnya sama dengan sin 60. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Dan tan 300 derajat. Oke. Saya lupa bilang. Untuk kuadran 4 yang positif itu hanya kosinus. Makanya sini cosnya positif. Selain itu sin tangan itu negatif ya. Kemudian tangan 300 ini. Kita menggunakan sekarang 360 derajat dikurang alfa. Nah 300 itu kan 360 dikurang 60. Kita ambil alfanya berarti 60. Karena tan di sini negatif berarti minus tangan 60. Tangan 60 sini akar 3. Jadi min tangan 60 sama dengan min akar 3. Kemudian untuk cos 330 derajat. 360 dikurang 30. Kita peroleh alfanya 30. Nah, karena cos positif berarti sini cos 30. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Sama kan jawabannya? Oke, sekarang sudut berelasi lain. Oke. Ada relasi sudut alfa dan sudut negatif alfa. Oke, untuk sin min alfa itu minnya bisa kita keluarkan dipindah ke depan jadi minus sin alfa.
Kemudian untuk cos negatif alfa itu sama dengan, nah minnya ini kita hilangkan, jadi cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi untuk tan min alfa, nah ini sama kayak sin, minnya pindah ke depan jadi minus tan alfa. Dan yang kedua, relasi sudut alfa dan sudut lebih dari 360 derajat. Oke, kalau sudutnya lebih dari 360, di sini ada pengalikannya ya. Jadi sin alfa ditambah k dikali 360 derajat itu sama dengan sin alfa. Cos alfa ditambah k dikali 360 derajat sama dengan cos alfa. Kemudian tan alfa ditambah k dikali 360 derajat sama dengan tan alfa. Dengan k-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya, sin min 30. Nah, kalau sin, tanda negatif pindah ke depan. Jadi min sin 30, hasilnya min setengah. Kemudian cos min 150. Nah, untuk cos, tanda negatifnya hilang. Jadi cos 150 sama dengan cos 150. 150 ini di kuadran 2. Ya kan? Sama dengan 180 dikurang 30. Nah, cos 180 dikurang alfa itu sama dengan minus cos alfa. Alfanya 30, jadi min cos 30. Hasilnya min setengah akar 3. Oke, kemudian sin 480 derajat. Oke, 480 derajat itu kan sama dengan 120 ditambah 360 derajat. Nah, ini kan 360 sudah satu putaran. Berarti kan 480 derajat satu putaran lebih 120 derajat. Nah, berarti di sini K-nya adalah 1. Ya, 1 dikali 360 derajat. Nah, kalau sudah ini kita ambil 120 derajatnya aja, berarti sama dengan sin 120. Sin 120 ini juga di kuadran 2. Kuadran 2 berarti 180 dikurang 60. Oke, berarti kita ambil alfanya 60. Jadi sin 60 derajat, hasilnya setengah akar 3. Dan untuk cos 780 derajat. Nah, 780 derajat ini lebih dari 2 putaran. Ya kan satu putaran 360 derajat. Kalau 2 putaran kita kalikan 2 jadi 720 derajat. Nah, ini karena lebih, berarti di sini K-nya 2 ya. K ini sebenarnya adalah jumlah putarannya ya. Nah, tadi lebihnya adalah 60 derajat. Berarti cos 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Hasilnya itu cos 780, ya kan? 2 kali 360 kan 720 ditambah 60 jadi 780, sama kan? Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita ambil yang depan, yang 60 derajatnya aja. Kita abaikan yang 2 kali 360 derajat ini. Nah, jadi cos 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Hasil cos 60 derajat sama dengan 1/2. Ya. Ya, tugasnya tentukan hasil dari sin 150 derajat, kemudian cos 210 derajat, tan 315 derajat, cos min 45 derajat, sin 420 derajat. Yang pertama ini yang A di kuadran 1, yang B di kuadran 2, yang C di kuadran yang pertama kuadran 2, yang ketiga kuadran 3, yang C ini kuadran 4. Kemudian yang D, ini cos min 45 ini adalah hubungan antara alfa dan negatif alfa. Kemudian untuk yang E sin 420 derajat ini adalah untuk relasi yang lebih dari 360 derajat. Ya. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.